Hello trader option, selamat datang kembali di channel Mahir Trading. Sudah 6 video ya kita buat ya di sebelumnya, mulai dari cara trading switching, terus martingale, averaging, cut switching, dan locking, yaitu sudah kita bahas di video sebelumnya gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas strategi cut loss dan cut profit ya dalam live trading forex dan gold ya. Jadi mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan dibantu like jika Anda suka dengan video ini, dan jika tidak suka tolong beri masukan di kolom komentar. Kemudian bisa di subscribe untuk agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya, dan di share. Jadi saya ingatkan kembali bahwa video ini bukanlah ajakan untuk melakukan transaksi ya di platform manapun. Jadi pada dasarnya video ini kami buat pengalaman trading kami. Kami ingin berbagi ya kepada teman-teman agar mendapatkan profit ya, dan dana Anda yang Anda investasikan, yang Anda tradingkan itu tidak mengalami kerugian yang sangat fatal ya. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya sebutkan tadi bahwa potensi dari trading ini sebenarnya 50-50 ya, karena harga itu cuma dua ya, kalau nggak naik terus dia turun gitu ya. Kita aktif dulu. Oke. Jadi di trading option di platform manapun itu dia bisa naik atau bisa turun, cuma itu aja. Terus di ke kanan, nggak mungkin ke kiri ya. Kalau ke kiri ya bukan ini, karena harga kan. Nah, jadi saya sekarang akan mengajarkan bagaimana cara kita mengambil OP ya, mengambil OP sesuai dengan money management ya. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Ini kan karena di gold ini memang dia bilangannya cuma satu ya, kelipatan satu dia, jadi di sini kita coba transaksi. Nah, jadi untuk mengambil untuk meminimalkan risiko atau meningkatkan optimalisasi dari profit, itu kita perlu mengetahui cara strategi untuk cut profit ataupun cut loss ya. Untuk cut loss, kalau cut loss itu sudah biasa, mungkin kalau cut profit mungkin perlu Anda melakukannya ya. Ini kita sudah trading ya, ini udah 195 dolar ini di US. Ini ada 2 OP di sini ya. Kalau kita buka chartnya di sini ya, di indeks ya US 30. Nah, nggak begitu jauh sih posisinya, sempat profit dalam kita di sini sempat. Nah, ini kan ada dua OP ya, yang satu lot ini. Jadi sebenarnya bisa dicicil, bisa dicicil cara meng-close-nya. Ketika kita profit, kita bisa mencicil close-nya. Jadi memang itu ada seninya ya, seni tradingnya. Ada orang bilang seni trading itu harus kita maksimalkan. Ini akan saya kasih contoh di mata uang, coba yen dulu ya, kita lihat pergerakan ini 15 secondnya. Nah, contohnya Anda melihat ini downtrend ya untuk yen ya. Ini time frame-nya coba kita perkecil, besar menjadi 1 menit. Oke, ini dia bentuk 1 menit ya.
Kalau kita lihat ini potensinya akan naik ya, karena kalau kita lihat di time frame 1 atau H4 ya, kita lihat chartnya, ini uptrend ya, karena dia price sudah menyentuh area demand, terus dia naik ke demand lagi ya, naik lagi, dia cenderung menyentuh area resisten ya, area support ya. Support ini adalah exponential moving average 20 ya. Ini memang sangat ampuh ya kita ini untuk menentukan trend ataupun downtrend. Nah, untuk mengetesnya kita coba menggunakan time frame kecil sekali ya, frame 15 menit. Biar tahu caranya gitu. Nah, ini spreadnya 1,4 pips ya untuk harian, cuma memang kalau jam-jam segini market Asia tidak begitu kencang gerakannya ya, naik turun gitu. Beda dengan ketika masuk market Eropa jam 2 siang ya sampai jam 12 malam market Eropa. Market Amerika jam 9 malam sampai subuh ya, ketika bank di Amerika tutup ya. Jadi memang perdagangan forex ini terjadi ketika bank hour ya. Oke. Sekarang kita coba OP ya. Kita coba OP di yen ya. Ini kita 0,1 lot aja. Nah, bisa kita OP sejumlah, ini kita klik coba langsung 0,5 ya. Kita coba beli ya. Kalau di MT4 itu dia ada ya, MT4 itu dia muncul namanya, bisa kita ini terlalu ya, terlalu dekat. Nah, ini kalau dia muncul warna merah gini berarti stop lossnya bisa ya, bisa digunakan. Tapi kalau udah abu-abu, muncul dia abu-abu gini warnanya, itu bisa dieksekusi. Ini kebetulan 1:1 ya, ini 12.78 13, berarti profitnya bisa kita ya. Nah, strateginya gimana ketika cut profit? Nah, ini saya kasih contoh juga di pound sterling. Di pound sterling ini 15 second, arahnya masih naik ya arahnya ini. Oke, coba kita lawan ya dengan buy ya di 0,5 juga. Stop lossnya sini, P-nya sini. Nah, kalau lot banyak begini, ketika kita terfloating begini ya, udah $15 dengan volume 0,5 lot, seharusnya kita bisa mengcut satu persatu gitu ya. Jadi jangan sekaligus langsung semuanya gitu ya kita tutup, kita konfirmasi ya, tanda plus gini, tanda centang gini, itu biasanya tidak maksimal ya. Artinya kadang harga itu bisa naik ya, naik kembali. Ketika naik kan minusnya berkurang. Jadi sebaiknya kita bisa tutup satu persatu gitu. Saya belum pernah coba ya di Senin ini, tutup aja. Kayak gini nih, 0,5 bisa nggak ya saya ngambil satu persatu gitu, terusnya ya. Saya belum pernah coba. Seharusnya bisa, seharusnya. Kita mengcut dulu 0,1 dulu. Jadi kondisi seperti gini kita close 0,1 dulu ya.
Ketika dia naik, kita cut lagi 0,1. Ketika naik, cut lagi 0,1. Jadi jangan strateginya itu, jangan cut loss itu sekaligus gitu Pak. Ya. Kita lihat juga momentumnya. Apakah ada muncul news, maka kita selalu cek news. Yang dalam video bulan kemarin saya jelaskan bagaimana memaksimalkan newsnya ya. Newsnya itu bagaimana kita trading news. Biasanya kan gerakan satu hentakan seperti itu ya. Nah, jadi strateginya adalah kita meng-cut posisi ketika dia mulai naik. Kalau kita punya keyakinan bahwa harga akan turun kembali, kita cara cut loss-nya satu persatu. Khawatirnya ketika kita cut loss semuanya, harga langsung naik ke atas. Kalau kita cut loss satu persatu, artinya adalah ketika dia turun, ada kemungkinan dia akan koreksi kembali ke atas. Koreksi kita cut, berarti minus kita kan tidak begitu besar ya, jika dibandingkan kita cut di sini. Jadi dia koreksi naik, kita cut. Kalau dia turun lagi, terus dari keputusan Anda ya, kurang lebih sekian, nggak begitu besar potensinya. Dan Anda ketika naik lagi, Anda cut lagi. Jadi seharusnya katakanlah minus 10 ya. Setelah Anda close all semuanya, karena Anda salah posisi ya, nah itu hanya mungkin minus 7 ya, atau minus $6 gitu. Jadi Anda bisa menghemat sekitar kerugiannya jadi minus $4 ya. Kalau kita bilang ini namanya tumbal ya, jadi nah memang kita tidak meng-cut semuanya, jadi isinya seperti gitu ya. Seperti gini, kita cut di sini, tadi kita cut di sini, dia malah makin naik gitu ya. Seharusnya kita lebih beruntung ya dibandingkan dengan ini ya. Yen kita lihat turun ya, jadi berarti kena. Oke, nah itu yang di pound sterling ya. Jadi satu persatu, karena kalau di sini kita lihat memang posisinya ada dua ya, posisinya ada dua. Yang euro juga ini kita lihat ini posisi sell, pound sterling buy. Jadi Anda harus memang benar-benar memaksimalkan potensi atau strategi ya, seni trading ya. Karena memang Anda harus punya jam terbang ya dalam bertransaksi ini, yaitu dengan menggunakan demo dulu. Selalu mengikuti Anda dalam bertransaksi jumlah besar gitu ya, sehingga itu akan merugikan Anda sendiri ya. Nah, ketika naik seharusnya Anda bisa cut loss di sini posisi loss dalam keadaan rugi ya, dan jadi Anda cicil. Begitu juga ketika Anda mengalami profit ya, profit juga Anda harus meng-cut-nya ya. Contohnya saya gambarkan di sini, Anda mengambil posisi di euro katakanlah ya, di euro Anda melakukan posisi sudah atau di yen ya gitu, kosong ya. Ini time frame-nya kita ganti 1 menit aja. Gerakannya nggak begitu kan pada pagi hari ini open market. Jadi ketika Anda melakukan posisi sell, contoh di sini sell 0,1, sini Anda sell lagi 0,1, lagi 0,1, sell lagi 0,1. Harga sekarang di sini ya. Berarti yang ini yang tertinggi profitnya
ya. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Jadi strateginya gimana? Cara mengcutnya, atau tutup semua, atau one by one. Menurut hemat kami, karena market itu dia naik turun, ya, Anda maksimalkan ketika dia membuat low baru, situ Anda mungkin bisa memaksimalkan harga dengan mengambil posisi close, ya. Jadi Anda harus mengambil, melikuidasi atau mengclose harga dengan profit tertinggi dulu, ya, dengan profit tertinggi. Karena dengan profit tertinggi ini harga akan langsung, profitnya langsung masuk ke balance, jadi balance Anda akan bertambah, ya. Jadi dimulai dari yang tertinggi, Anda cut ini dulu, dia turun lagi, terus yang ini dia naik. Ketika dia naik, cut juga. Ketika dia turun kembali, cut. Jadi strateginya adalah untuk cut profit dan cut loss itu memang dari minus yang terbesar. Sama halnya ketika kita dalam keadaan floating loss, ya. Contoh lagi, Anda posisi buy di sini, buy sini, buy sini, buy 01, buy sini 01. Jadi kan berarti ini floating terbesar di sini. Ini floating terbesar. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ya. Ini yang paling besar floating. Jadi strateginya sama, Anda cut dari minus yang terbesar dulu. Karena minus yang terbesar itu adalah merupakan gangguan dari psikologis kita berinvestasi, sehingga akan mempengaruhi hasilnya nanti, resultnya akan beda jika Anda meng-cut dari posisi yang kecil dulu. Seandainya Anda meng-cut dari minus yang terkecil dulu, terus akhirnya dia jatuh, dan ini akan menjadi korban yang lebih besar lagi kerugiannya. Beda kalau Anda meng-cut dari posisi yang tertinggi, jadi psikologis Anda akan terjaga di situ, ya. Wah, yang terbesar sudah beres, ya, tidak ada masalah. Yang penting walaupun harga dia turun terus, jadi kerugiannya tidak begitu besar. Terus keuntungan lainnya ketika kita meng-cut posisi besar di sini, ketika harga naik, minus-minus ini berkurang yang ini, ya. Ini menguntungkan bagi kita. Seharusnya kita minus katakanlah $100, jadi cuma endingnya ntar jadi minus 60. Jadi kita masih menang 40, ya. Kita diskon $40 dari hasil meng-cut loss posisi-posisi yang telah kita ambil dengan strategi tertentu, ya. Nah, disinilah seninya, ya, prediksi seperti itu. Banyak juga investor, trader itu dia langsung meng-cut semuanya, jadi dia tutup semua di sini, ya. Jadi dia tutup semua, dia confirm, habis itu uangnya, langsung $100. Seandainya dia mau mencoba untuk meng-close satu, sebenarnya bisa ada penghematan di situ, ya, penghematan. Jadi ekuitansinya tidak terlalu banyak terus, ya, market, ya, akibat dari floating loss. Nah, jadi kami sarankan pada teman-teman trader semuanya, yaitu Anda harus benar-benar mengasah psikologis Anda. Anda OP juga jangan terlalu banyak, ya, sesuai dengan ini saya ulang-ulang lagi, ya. Jadi biar lebih paham money management. Contoh, Anda memiliki balance, ya, $500. $500 berarti rumusnya yang wajib atau yang maksimal masuk ke market adalah 10% dari margin, ya. Jadi 90% itu masih ada di rekening Anda, dan yang 10% ini, ya, ibaratnya Anda memiliki 10 peluru, yang Anda tembakkan baru hanya 1 peluru, berarti masih ada 9 peluru, ya. Gitu.
Nah, terus itu 10%, berarti $50 jaminannya. Jaminan 50. Nah, jaminan $50 ini jika leverage-nya 1:500, ya, berarti satu lot itu jaminannya ada $200. $200 berarti berapa lot kita maksimal OP dengan modal $0,500. Seharusnya maksimal adalah 0,05. Ini yang paling ideal ya, 0,05 lot. Jadi Anda bisa mencicil OP-nya. Contohnya Anda senang di 2 pair ya, di Euro US dollar sama GBP US dollar. Anda bisa membagi lotnya di 2 pair ini. Contohnya EU hanya 0,02, EU 0,03 gitu. Berarti ketika Anda masuk di entry di pair GU, Anda jangan juga langsung katakanlah buy 0,03. Jangan begitu. Ini tidak ada seninya. Seni trading tidak ada. Seharusnya Anda masuk di GU tadi itu, contohnya ini ya. Nah, ini ya contohnya. Anda masuk di sini, contohnya ini Anda yakin udah turun kuat gini akan terjadi correction, asumsinya gitu. Anda mulai dari 0,01 dulu. 0,01 buy. Ketika dia turun 10 pip, Anda lagi 0,01. Turun lagi 10 pip, 0,01. Anda gunakan stop loss-nya. Yang paling ideal itu adalah yang biasa digunakan adalah sekitar 3-5%. Seandainya peluru Anda tadi $500, di maksimal kerugian adalah sekali OP di situ pair kalau 10% ini kan 50, di $25. Anda tinggal setting aja jumlah total kerugian ya. Totalnya adalah 25. Serah mau 3% ya. 3% berarti kan $15. Katakanlah ini minus 7, di sini minus 5 ya. Di sini minus 3, itu langsung tercut loss semua. Jadi totalnya kerugian adalah 15. Jadi langsung jangan Anda langsung ketika market di sini Anda langsung buy 003 gitu. Jangan. Seandainya naik langsung naik ya langsung naik ya profit kan. Anda bisa menambah lagi. Langsung Anda tambah lagi buy 0,01. Terus dia naik lagi, buy lagi 0,01. Di atas ini TP-nya gitu. Jadi strateginya seperti itu. Jadi Anda harus mencicil namanya, mencicil OP-nya, mencicil sama halnya ketika kita fit ataupun cut loss ya. Jadi jangan langsung satu titik kita close gitu, itu nggak ada seninya itu. Kecuali Anda bermain di news ya. Kalau news itu kan satu gerakan biasanya kuat ya. Kalau dia sudah lari harganya itu dia buat gap, dia langsung lari ke bawah. Kalau Anda posisi buy di sini, kerugian makin jauh. Nah itu memang harus strateginya Anda harus cut di satu. Tapi selama market masih tanpa news kan biasanya dia, kalau misalnya downtrend dia ya stay downtrend gitu ya, steadily tapi down. Jadi nggak seperti ini ya, imbalance ya. Jadi langsung ada namanya
gerakan kuat ke bawah itu, atau bisa disebut juga dengan, kalau dia jatuh namanya dump gitu ya. Nah, itu namanya bullish ya. Nah, ini sebenarnya yang kecil-kecil begini yang banyak tidak dipahami oleh newbie ya. Nah, pada dasarnya mereka akan trading sesuai dengan yang diajarkan kan gitu sama mentornya. Dan mentor juga biasanya kebanyakan juga tidak lupa ya, mungkin besar lupa harus mengajarkan strategi loss dan strategi cut profit gitu ya. Ini sebenarnya harus diajarkan cut profit ataupun cut loss. Kalau kita cut dalam posisi yang rugi besar, posisi yang terbesar itu bisa menghasilkan hal-hal yang maksudnya kita mendapat diskon gitu ya. Di kerugian itu tidak itu maksimal ya, tidak dibandingkan kita langsung cut di satu titik gitu ya. Oke, jadi mohon dibantu ya teman-teman ya, like, subscribe, komen, dan share. Kali ini saya ulangi lagi bahwa kami tidak ada menitipkan dana untuk trading, tidak ada memberikan signal, terus tidak ada juga signal berbayar kah, atau titip uang kami tradingkan, enggak. Sini kami murni hanya sharing ya, sharing pengalaman pribadi kami trading di platform Aiki. Jadi bukan ajakan ya. Jadi kami membantu teman-teman trader, khususnya trader option, agar bisa maksimal profitnya ya, dan bisa mengendalikan money manajemennya ya. Terutama apalagi psikologis ya, itu harus benar-benar Anda paham, bukan ini ya, bukan sesuatu hal yang mudah ya Anda bisa capai ya kalau misalnya Anda tidak mau berlatih dalam hal apapun. Oke ya. Jadi saya ulangi lagi ya, contoh di mata uang yen ya. Ini saya kasih. Jadi biar paham ya. Biar paham saya ulangi lagi. Nah, contoh Anda memiliki OP yang profit dulu ya, Anda posisi sell di sini. 01. Di sini sell juga. 01 juga. Di sini posisi sell juga 01, di sini sell 01 ya. Jika harga di sini berarti ini adalah profit yang maksimal di sini ya. Makin turun harganya ini makin naik, ini makin naik, equity Anda pasti akan Nah, strategi cutnya bagaimana? Apakah kita langsung klik tutup semua atau bertahap ya? Kalau Anda memiliki keyakinan ya, keyakinan bahwa harga kedepannya akan sideways, Anda bisa meng-cut posisi yang tertinggi dulu agar langsung dia masuk ke balance gitu ya. Kenapa? Karena memang psikologisnya kita lebih pede ketika kita profit besar ke balance dibandingkan kita yang ini. Contohnya ketika cut kita yang kecil profitnya terus dia naik kencang, itu emosional Anda pasti ya. Jadi kita mulai dari profit yang terbesar dulu, dari yang paling atas ini kita cut dulu ya. Cut terus dia naik, terus tidak ada koreksi naik ke bawah, dia break low lagi, berarti kita cut lagi yang ini maksimal ya. Maksimalnya udah break low, dia koreksi lagi, turun lagi, baru kita cutting. Jadi kita mengambil profit dengan maksimal ya, dibandingkan kita langsung cut di satu titik ini ya.
Sama halnya dengan ketika kita mengalami posisi loss ya. Posisi loss contohnya di sini kita mengambil posisi buy 1, di sini buy 2, di sini buy 1 juga, di sini buy 1 juga, di sini buy 1. Yang jelas ini adalah minus terbesar di sini. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Harga sekarang di sini. Strategi gimana? Strateginya adalah Anda harus meng-cut yang satu, karena agar psikologis Anda terjaga. Gitu. Ya kalau dia naik nggak apa-apa, kalau dia langsung turun kuat gimana? Berarti ini yang menjadi korban yang terbesar. Jadi kita harus meng-cut ini dulu satu, terus yang ini yang kedua, terus ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Jadi cara cutnya ketika dia koreksi naik ke atas, Anda cut, turun, koreksi lagi ke atas ya, ini lagi cutnya, turun terus koreksi lagi, ini di cut. Jadi ketika dia jadi pengurangan, minusnya berkurang, Anda boleh meng-cutnya terlebih dahulu. Jangan ketika dia drop gitu. Beda halnya ketika ada news ya, news penting seperti NFP, suku bunga, itu biasanya kan dengan satu gerak atau dia bergerak dengan cepat ke bawah begini, ini Anda boleh menetapkan langsung tutup semua ya, semua langsung sekali klik langsung semua. Jadi potensinya juga lebih maksimal di situ. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dibantu like jika Anda suka video ini, subscribe Anda tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Kemudian Anda boleh komen jika ada pertanyaan yang jelas ya. Dan yang terakhir, Anda bisa share ke teman-teman Anda semua. Jadi ya bermanfaat semuanya ya buat semuanya. Ya. Oke. Terus saya ulangi lagi, kami tidak ada penitipan dana, tidak ada signal berbayar ya. Jadi kami tidak terafiliasi dengan broker tertentu, dan ini adalah murni kami ingin berbagi ya pengalaman trading kami agar teman-teman ini, karena memang ini kan dia channel YouTube ya, jadi ada monetize. Jadi kalau misalnya banyak penontonnya, banyak yang share, banyak yang lihat, view-nya besar, bayaran mungkin ingat kami dibayar dari situ saja, tidak dari tempat-tempat yang lain ya. Nah kami juga suka menggunakan option karena dia lengkap ya dibandingkan dengan broker yang sama ya di option juga gitu ya, dia lebih lengkap dan kami sangat suka dengan IQ Option karena produknya juga banyak ya, seperti ini kita lihat option, binner, dan digital, indeksnya saham, kripto, komoditi, indeks, ETFs ya, banyak sekali ya. Ketika weekend juga kita bisa trading di binner ya, di binner atau digital, tinggal pilih OTC ya, yang ada OTC-nya Anda bisa pilih. Ini digital dia khusus pair. Jadi OTC ini adalah bergerak ketika weekend ya, market utama tidak bergerak, dan dia menggunakan algoritma pergerakan minggu yang kemarin ya. Jadi itu yang diulang-ulang ya, tapi tidak sama harganya, beda. Ini jadi teman-teman juga bisa profit. Kalau binner ini kan dia cuma high low ya, Anda namanya kontrak waktu ya, bukan kontrak modal. Jadi itu memudahkan Anda bertransaksi ya. Berdasarkan waktu saja, 1 menit ya 1 sampai 1,5 menit ya. Anda mengambil high ya, dia naik ya Anda bisa profit. Dia low, Anda mengambil sisi low terus dia turun, Anda di situ bisa profit. Dan atas ya. Oke, mungkin cukup sekian gitu aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman bagaimana strategi cut profit dan cut loss di trading forex. Sekian, terima kasih. Wassalam.